Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Misbahul Munir bersama dua rekan saya, Mbak Wahyu Putri Aniwinata dan Mbak Disa Agesti. Kami dari kelompok 3 Manajemen Pemasaran Perbankan Syariah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Teman-teman sekalian, kali ini kita sudah memasuki era digital. Era digital merupakan era yang sangat erat kaitannya dengan era globalisasi. Adapun produk-produk dari era digital ini yang sangat kita minati dan sangat kita gandrungi adalah M-Banking. M-Banking merupakan salah satu dari produk era digital dalam dunia perbankan. Akan tetapi, M-Banking kerap kali disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk keuntungan mereka sendiri, yaitu dengan cara membobol akun-akun M-Banking yang telah dimiliki oleh beberapa nasabah. Adapun cara yang mereka gunakan adalah membobol menggunakan kode OTP, membobol menggunakan link-link yang telah mereka buat dan mereka sebar, dan juga finishing maupun macam lainnya. Nah, teman-teman sekalian, saya juga akan menceritakan kejahatan berbasis dunia digital banking, yaitu pembobolan akun M-Banking menggunakan kode OTP. Hal ini juga hampir saya alami. Akan tetapi, saya dengan sigap menghubungi call center bank yang saya gunakan dan juga menghubungi provider yang saya gunakan untuk memastikan bahwa nomor yang saya gunakan tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kembali lagi ke kasus pembobolan akun M-Banking menggunakan kode OTP, kali ini kasusnya datang dari Jakarta. Satuan Unit Cybercrime Kepolisian Jakarta berhasil mengamankan 10 orang tersangka dalam kasus pembobolan akun M-Banking menggunakan kode OTP. Mereka bermodus menjadi pihak dari bank yang digunakan oleh para nasabah. Adapun tugas dari para 10 tersangka ini berbeda-beda. Ada yang menjadi petugas IT dan juga yang menghubungi nasabah dan lain sebagainya. Adapun nasabah yang dirugikan sebanyak 3.000 lebih orang dengan jumlah kerugian mencapai 21 miliar rupiah. Nah, teman-teman, langkah apa sih yang harus kita ambil ketika kita sudah terlanjur menjadi korban dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti kasus sebelumnya yang telah saya sebutkan? Sesuai saran dari Kominfo, yang pertama kali kita lakukan adalah kita harus segera menghubungi call center dari bank yang kita gunakan untuk melakukan pemblokiran agar saldo pada rekening kita aman. Hal yang kedua, kita harus segera mendatangi bank tersebut untuk menentukan langkah apa ke depannya. Hal selanjutnya yaitu kita melaporkan kepada pihak-pihak terkait seperti kepolisian, OJK, maupun sebagainya. Seperti yang setelah saya ceritakan, saya juga pernah mengalaminya. Langkah yang saya ambil yaitu saya menelpon customer service dari bank yang saya gunakan dan juga saya memastikan nomor saya tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab tersebut dengan cara saya menelpon customer service provider yang saya gunakan. Nah, pembobolan tersebut sangat merugikan bukan untuk kita para nasabah. Kali ini saya akan memberikan cara dan tips untuk kita dapat dengan mudah dan aman bertransaksi menggunakan M-Banking. Yang pertama yaitu jangan menggunakan koneksi Wi-Fi umum. Kenapa? Karena beberapa hacker canggih dapat menggunakan koneksi tersebut untuk membobol akun smartphone kita, sehingga akun M-Banking kita pun ikut terbobol. Yang kedua yaitu periksa website dari penerbit kartu. Hal ini sebenarnya tidak perlu dilakukan, tapi untuk keamanan dan kenyamanan kita perlu juga untuk dilakukan. Yang ketiga yaitu mengaktifkan layanan autentikasi akun perbankan. Sebagian besar bank telah menawarkan beragam layanan, salah satunya autentikasi yang bertujuan agar kita mengetahui bahwa transaksi yang kita lakukan dapat berjalan dengan aman. Yang keempat yaitu selalu mengupdate aplikasi mobile banking, yang mana bertujuan agar fitur keamanan yang ada pada mobile banking kita lengkap. Selanjutnya ada jangan lakukan jailbreak, karena dengan melakukan jailbreak atau mengelola perangkat secara bebas, mengundang pihak ketiga untuk dapat membobol akun smartphone kita dengan mudah. Dan yang terakhir, aktifkan password pada smartphone, karena password adalah hal yang penting demi keamanan dan kenyamanan kita. Akan tetapi saya juga punya satu tips lagi, yaitu jangan mudah menyebarkan nomor WhatsApp yang kita miliki kepada orang-orang yang tidak dikenal. Karena kasus saya, yaitu dihubungi lewat WhatsApp terlebih dahulu untuk meminta kode OTP. Mereka berdalih
bahwa kode OTP tersebut adalah kode rekening listrik yang salah mereka kirim ke nomor saya. Itulah beberapa tips and trik dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mbak Disa Agesti dan Mbak Wahyu Putri Ainiwinata. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tutorial membayar BPJS lewat BSI Mobile atau Bank Syariah Indonesia. Sebelum ke caranya, aku mau ngasih tahu nih, apa sih BPJS itu? BPJS merupakan badan hukum publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional bagi seluruh rakyat Indonesia. Cara bayar BPJS melalui BSI Mobile juga sangat mudah. Nah, daripada penasaran, langsung saja yuk simak video ini. Langkah yang pertama, buka aplikasi mobile BSI yang sudah terinstall dan sudah diaktifasi. Langkah kedua, di halaman utama kalian dapat pilih menu bayar. Langkah ketiga, di halaman berikutnya akan ada beberapa menu bayar yang bisa dipilih. Nah, di sini kalian bisa pilih menu BPJS. Langkah yang keempat, ada 3 menu BPJS, mulai dari kesehatan, kesehatan advice, dan ketenaga kerjaan PO. Di sini kalian pilih kesehatan. Langkah yang kelima, masukkan nomor virtual account BPJS kesehatan yang akan dibayarkan. Langkah yang keenam, masukkan jumlah bulan pembayaran tagihan BPJS kesehatan kalian. Langkah yang ketujuh, selanjutnya adalah memasukkan PIN transaksi BSI Mobile di kolom yang sudah disediakan. Langkah ke-8, akan terlihat data tagihan. Cek kembali apakah semua sudah sesuai. Jika sudah, klik selanjutnya. Langkah ke-9, transaksi pembayaran BPJS kesehatan telah berhasil. Nah, untuk soal biaya administrasi, kalian hanya akan dikenakan biaya transaksi pembayaran BPJS kesehatan yang sangat ringan, yakni hanya 2.500 per transaksi. Nah, itulah beberapa informasi lengkap mengenai cara pembayaran BPJS kesehatan lewat BSI Mobile yang dapat kalian simak. Terima kasih. Di sini saya akan mereview penggunaan mobile banking Bank Syariah Indonesia atau BSI yang saat ini dikatakan lebih canggih. BSI Mobile ini dikatakan canggih karena memiliki keunggulan dalam beberapa fitur. Salah satunya adalah yang dirasakan nasabah, yaitu dapat melakukan tarik tunai uang tanpa menggunakan kartu. Selain itu, juga terdapat beberapa fitur langsung tampil di halaman utama seperti info rekening, informasi saldo, mutasi, dan informasi portofolio. Kemudian ada transfer atau pindah buku online, SKN, QRIS. Kemudian untuk melakukan pembayaran seperti PLN, telepon atau HP, akademik, institusi, tiket, asuransi, zakat atau infak, BPJS, MPN, PDAM, dan lain sebagainya. Dan juga bisa melayani pembelian voucher HP, PLN prabayar, e-money, paket data, top up, streaming video dan musik, kartu debit OTP. Selain itu juga ada fitur buka rekening online, emas, tarik tunai tanpa kartu, BSI Keyboard, transaksi terjadwal, dan kemudian ada akses menu favorit, update lokasi ATM, dan cabang. Nah, untuk registrasi BSI Mobile ini, nasabah bisa melakukan registrasi BSI Mobile via kantor cabang, ATM BSI, ataupun via Bank Syariah Indonesia Call. Setelah registrasi berhasil, nasabah akan menerima SMS yang berisi kode aktivasi. Kemudian, nasabah menginput nomor ponsel dan kode aktivasi yang didapat dari cabang pada saat pendaftaran atau registrasi. Di sini saya akan menjelaskan salah satu cara melakukan pembayaran melalui BSI Mobile.
Yang pertama yaitu pilih menu pembayaran, kemudian pilih institusi atau akademik atau wakaf, kemudian masukkan kode atau nama institusi. Setelah itu, masukkan nomor pembayaran atau virtual akun tanpa diikuti kode institusi, lalu klik tanda setuju. Setelah itu, tekan tombol selanjutnya. Kemudian, akan tampil informasi data transaksi data. Pastikan data Anda sudah benar, kemudian klik selanjutnya. Masukkan PIN, tekan tombol selanjutnya untuk submit, dan kemudian akan keluar bukti transaksi jika berhasil.